Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Stasi dan pemirsa Babel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini dari awal sampai akhirnya kepada Tuhan. Tinggikanlah namamu, permuliakanlah namamu, berkatilah acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman, mari kita mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam ini adalah Yesus jawaban hidupku. Maksud tujuan kita mempelajari hidup ini agar kita tegar dan menjadi berkat. Untuk mendasari firman Tuhan, ya tema firman Tuhan untuk kita malam ini, kami mengajak kita buka Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, kita lihat mulai ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Yesus jawaban hidupku. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, milikilah Alkitab dan bacalah setiap hari, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita mau melakukannya, pengenalan kita pada Yesus makin dalam, iman kita akan terurus dengan baik, dan kita akan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Dengan kata lain, kita tidak meraba-raba, kita tahu persis apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Yesus jawaban hidupku. Kami berdoa biar melalui kebenaran yang akan kita sharingkan, ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang boleh mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin tidak ada kepastian, kita berdampak dan Yesus ditinggikan. Hidup saudara dan saya boleh memuliakan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh akan mengagungkan dan kerajaan Allah boleh ditegakkan. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan tentang tema kita, Yesus jawaban hidupku. Kenapa Yesus jawaban buat kehidupan kita? Karena Yesus mengasihi kita. Itu yang pertama. Mungkin kita berkata, dari mana Pak Ara tahu bahwa Yesus mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16 berkata, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga.
Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa kau beli, yang tidak bisa kau bangun, Tuhan mengaruniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Haleluya. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Kalau dia belum menjawab, bukan berarti dia tidak mau menjawab. Karena yang termahal saja, yaitu sorga, dia berikan kepada kita. Keselamatan yang kita tidak bisa temukan dimanapun, itu dia berikan kepada kita waktu kita percaya. Jadi kami tekankan, karena Yesus mengasihi kita. Haleluya. Yesus itu Tuhan yang tadinya tinggal di sorga, dan dia menjelma menjadi manusia dengan cara meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri. Lahirlah Yesus di kandang domba, bukan di istana, supaya semua orang bisa berjumpa dengan dia. Kalau dia lahir di istana, tidak semua orang bisa masuk istana. Dan sesudah lahir, dia mati, bangkit, ya, naik ke sorga. Dan yang terakhir, dia akan datang kembali. Semua yang dia lakukan itu bentuk kasih nyata daripada Tuhan untuk kita. Contoh, untuk apa dia lahir? Karena dia mengasihi orang berdosa. Untuk apa dia mati? Menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Haleluya. Kenapa dia bangkit? Menunjukkan penebusannya sempurna bagi kita. Kenapa dia naik ke sorga? Karena memang dia berasal dari sorga. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita saleh-salehnya. Karena kita nggak tahu jalan ke sorga. Tapi dia yang datang menjemput kita. Karena itu ada kepastian bagi kita. Jadi tema ini jadi luar biasa. Menjadi penting bagi kita. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang kami mau tekankan, Yesus jawaban hidupku. Yang kedua, karena Yesus itu Tuhan. Ya. Kenapa Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita? Karena dia Tuhan. Sederhana saja. Haleluya. Kami ingin tekankan buat kita, dia betul pernah mati. Kalau tidak, kita yang mati selamanya. Dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita. Sesudah semua selesai, dia bangkit. Justru kebangkitannya itu satu proklamasi, satu pernyataan. Haleluya. Kami ingin tekankan, dia jalan di atas air, itu menunjukkan ya dia bukan manusia. Haleluya. Kami pastikan dia sanggup melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 akul. Dia berikan mata baru buat Bartimeus yang buta. Haleluya. Kalau manusia tidak mungkin bisa melakukan itu. Kami ingin tekankan buat kita, kematiannya sungguh dahsyat. Salah satu ya kedahsyatannya ada gelap gulita selama 3 jam. Kami mau katakan kebangkitannya justru luar biasa. Ada gempa bumi. Jadi kami mau tekankan buat kita, Yesus jawaban. Berbahagialah kita yang mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, yang mau melibatkannya, yang mau mengandalkannya, dari perkara kecil sampai perkara besar, ya, dari masalah pribadi sampai masalah pekerjaan. Maka kita akan lihat kedahsyatannya akan nyata dalam kehidupan kita. Kita ikut Yesus bukan karena dia bisa menyembuhkan, menolong, memberkati, tapi karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Tapi di dalam Yesus ada paket komplit bagi kita. Karena dia sendiri yang berkata, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau itu kebenarannya, kami mau tekankan buat kita, setia
Setialah. Jangan gadaikan dia hanya karena jodoh. Jangan gadaikan dia hanya karena pangkat. Karena Yesus sendiri berkata, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kalau kita bisa mengenal dia, itu kasih karunia. Bertekadlah, apapun yang terjadi, setialah sampai mati. Yang terakhir, yang ketiga yang kami mau bagikan tentang tema kita, Yesus jawaban hidupku, karena Yesus itu sumber hidup kita. Bahasa lainnya sumber hayat kita. Haleluya. Karena itu bagi kita yang percaya, kalaupun kita mati kita tetap hidup. Karena dia sumber hidup kita, sumber hayat kita. Kalau kita semua orang percaya bisa nangkep ini, kami mau katakan, ya, ketakutan tidak akan menghimpit kita. Kekhawatiran tidak akan membuat saudara dan saya terpuruk. Haleluya. Tapi semua boleh terjadi. Saudara dan saya tidak akan gentar. Kenapa? Karena dia Tuhan tidak pernah berubah. Jelas-jelas dikatakan Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Dengan kata lain dia bisa diandalkan. Karena itu kami mau mengajak kita, ayo libatkan dia mulai hari ini, sepanjang kita hidup. Haleluya, Yesus jawaban hidupku. Kalau itu yang kita lakukan, ya, kehidupan kekristenan kita tidak biasa-biasa, tapi penuh dinamika, ada semangat, bukan tidak ada persoalan, tapi kita lihat Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Sepanjang kita hidup, ya pasti ada masalah, dan ikut Yesus juga ada masalah. Bukankah murid-murid berjalan bersama dengan Yesus di dalam perahu, tetap ada angin, tetap ada badai, tapi kan anginnya tunduk, membuktikan kuasa Tuhan lebih besar. Jadi jangan pernah berpikir kalau udah percaya Yesus tidak ada angin, ya tidak ada badai. Ya bisa saja ada, bahkan karena iman kita bisa ada masalah, tapi Yesus terlebih besar. Biarlah ini bukan hanya slogan, bukan hanya nyanyian, Yesus terlebih besar. Tapi ini betul pernyataan iman kita. Dia lebih besar daripada sakit kita, dia lebih besar daripada masalah kita, pergumulan kita. Ya, apapun pergumulan yang kita sedang hadapi, ya Yesus berkata sudah selesai. Tinggal kita mau tidak berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kalau itu kita lakukan, kami percaya kita orang yang paling berbahagia, karena janjinya menjadi milik bagian kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Ingat saja, ya, Yesus jawaban dalam kehidupanmu. Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Semua boleh berubah, tapi kita bersyukur Yesus kita tidak pernah berubah. Kalau itu kebenarannya, cintai dia lebih daripada segalanya. Kasihi dia lebih daripada segalanya. Taati dia lebih daripada segalanya. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan melihat Tuhan yang besar, bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus jawaban dalam hidup kita ada 3 alasan. Pertama, Yesus mengasihi kita. Yang kedua, Yesus itu Tuhan kita. Dan yang ketiga, Yesus itu sumber hidup atau sumber hayat kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan yang dahsyat. Yesus jawaban hidupku. Alami itu. Jangan bergeser. Tetap fokus. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan untuk 2 hal. Pertama, kita mau berdoa. Doa yang pertama untuk kita yang belum terima Yesus. Kami mau tolong saudara.
asalkan saudara sungguh-sungguh, keselamatan itu jadi milik kita. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit dan yang berbeban berat. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa, kita lakukan akan hal ini. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami ambil keputusan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami buka hati kami mengatakan pernyataan iman kami. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus umur hidup saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Saya sadar saya akan binasa karena dosa dan pelanggaran saya. Saya butuh belas kasihan Tuhan. Dan malam ini saya mau percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Tuhan atas hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, kalau engkau beban berat, taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau engkau punya beban, kalau sakit, taruh tanganmu satu, taruh angkat satu ke atas. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangan mereka pada dada mereka dengan pergumulan yang berat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Tuhan ratakan gunung, Tuhan timbun lembah, Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku katakan kata-kata iman, potonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Kuasa Tuhan menaungi engkau. Kami berdoa buat yang sakit, apapun sakit mereka, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit, roh penyakit dalam tubuh kami. Kami menolaknya dalam nama Yesus. Penyakit lenyaplah engkau. Oleh belu-belu Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa selamatkan negeri kami Indonesia. Biar ada tuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Tuhan, Engkau lawat kota kami, kota yang baik, kota yang tertib, kota yang maju, kota yang disiplin, kota yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menyembuhkan orang-orang yang kena virus corona. Semakin banyak yang sembuh, semakin sedikit yang kena, dan akhirnya negeri kami bebas. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati Panorama Suryo, berkati Panorama MGK naik bukan turun. Kami berdoa biar Tuhan memberkati semua produk mereka. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini, baik di rumah, di LP, baik itu Tuhan dalam kelompok-kelompok, baik itu di rumah sakit, dimanapun mereka berada, limpahkan rahmat anugerah-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.